Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung di live trade siang hari ini ya. Ini hari Senin, kita kembali fight di market lagi, teman-teman. Selamat siang, Bos Adi. Selamat siang, King Niko. Selamat siang juga teman-teman. Ini Bos Adi Awal kelihatannya awal happy awal banget minggu nih. sumringah. Soalnya akhir minggu kemarin ditutup dengan profit lumayan ya. EA-nya profit, trading manualnya juga profit. Jadi awal minggu ini harus semangat ya. Semangat sumringah. Makanya ini Bos Adi join kok langsung senyum-senyum ini. Ya, sumringah terus. Cuman Ya, siang ini lebih sumringah daripada biasanya. Karena ini kan hari pertama ya, hari pertama live trade pertama kita di minggu ini. Oke, oke mungkin mungkin nggak usah berlama-lama, King. Mau ada yang mau disampaikan nggak dari King Niko dulu? dari saya belum ada Bos Adi. Dari teman-teman ada nggak? Dari teman-teman belum ada? Belum ada yang mau sharing ini? Kalau gitu request aja deh. Ada yang mau request nggak? Ayo silakan yang mau request. Yang mau request. Belum ada XAU USD. XAU USD. Ini menarik ini. Sell selkah sekarang selkah sekarang XAU USD. Kenapa mau nge-sell di XAU USD? Nah, ini bisa jadi eh, pembahasan nih siang ini. Kenapa mau nge-sell XAU USD? Apakah karena melihat sudah naik jauh dampak dari NFT kemarin udah naik jauh, sell sekarang aja atau karena apa nih? Yang penting bukan karena pengen Bos Adi. Tiba-tiba pengen nge-sell sekarang. Karena apa ya? Karena pengen. Loh, bisa jadi, makanya saya tanya nih, kenapa ngelihat sekarang itu ada peluang sell, kenapa? Bisa jadi loh, karena nge-sell sekarang karena pingin gitu. Atau mungkin saya sharing-sharing dikit ya. Pengennya Ini nggak salah, kebetulan tapi mesti ada, ya nggak salah bener, tapi mesti dianalisa dulu. Nah, boleh, ya, Bos Anton boleh mewakili analisanya gimana, Bos Anton? Boleh lah, kameranya, kameranya disetting dulu. Bos Anton tuh mesti kameranya suka jalan-jalan ya. Mungkin karena lepas pasang ya. Iya, betul betul Mas Ade. Wah, pakaiannya sangat terbuka nih, sangat Sorry sorry, sangat minim, lupa saya. sangat feminim, sangat minim pakaiannya. Loh, loh kok malah camnya nggak apa-apa Bos Saya Anton. pakai pakai baju dulu. Loh, nggak Karena apa-apa, agak kan panas. fresh. Pakai baju dulu. Nggak enak saya sama ini teman-teman yang ikut live. Nah, ini kan sudah lebih rapi ya kan. Ayo Bos Anton, wakilkan Oke Bos oke. Anton. Mentok di Oke. 3363 kayaknya. Oke. Nah, mentok di 6 33
Nggak kayaknya. Oke, kita coba Bos Anton bahas. Kenapa kok bisa kayaknya dan apakah memang benar ada peluang sell? Ah, Oke, coba kita kita ini teman-teman ya, kita analisa bareng deh pergerakan goldnya ya, apakah benar akan terlihat mentok di 3363 atau masih ada kemungkinan dia naik atau sebaliknya dia akan bergerak turun lagi sesuai dengan tren minggu kemarin. Saya akan buka di time frame daily dulu teman-teman untuk melihat kondisinya ya dengan kacamata pandang yang lebih luas, yang lebih lebar. Nah, kalau kita memperhatikan pergerakan di time frame daily, sebetulnya gold ini cenderung bergerak anu ya sideways teman-teman. Ya, cenderung bergerak sideways. Teman-teman mungkin yang sudah sering ikut live trade pernah melihat garis trend line seperti ini ya, yang waktu itu sempat digunakan juga analisanya ketika kita melakukan live trade bersama dengan Bos Narko juga. Nah, dia sempat breakout atas tapi nggak jadi ini. Nah, ini nggak jadi. Nah, kalau awalnya kan kita punya analisa, oh ini udah breakout atas nih. Dia akan ke ATH dan bahkan mungkin bisa naik jauh lebih tinggi, tapi ternyata nggak berhasil dan harga malah turun. Breakout support trend line-nya, nah, kita mengira dia akan turun jauh, ternyata tertahan ya di dekat-dekat area ini. Nah, support ini ada support ya. Nah, dia nggak kena, sudah mendekati, tapi harga sudah naik duluan. Nah, jadi ini sudah nggak berlaku dan ini semakin menegaskan kalau kita lihat di time frame daily dengan kacamata pandang yang lebih luas, ternyata harga ini bergerak dalam kondisi sideways ya di range yang memang sangat lebar ya untuk ukuran gold dengan jumlah poinnya yang bisa puluhan belasan ribu poin. Oke, kita akan perkecil time frame-nya di time frame yang lebih kecil untuk melihat tren terkininya, pergerakan terkininya, dan juga kita akan mencoba mengantisipasi kemana arah gold berikutnya. Saya akan turunkan ke time frame 4 jam dulu. Nah, di time frame 4 jam, ya kita bisa mengamati bahwa kemarin ya, minggu lalu dari 23 Juli sampai awal bulan Agustus, gold dalam kondisi downtrend dan yang membuat menarik sebetulnya adalah pergerakan downtrendnya gold ini di swing high swing low terakhirnya. Nah, dia juga sempat tertahan di level 1618 Fibonacci. Ya, teman-teman yang beberapa waktu yang lalu yang ikut webinar Fibonacci Part 2 ya, sudah paham akan hal ini. Ya, dan ternyata harga lagi-lagi sempat breakout ya ini, tapi tertahan kembali di level 1618 Fibonacci dan pada akhirnya bergerak naik ya didukung rilis data NFP. Nah, kalau di time frame H4 ya yang saya lihat, nah ini swing hack-nya ini sudah bukan yang ini, maaf, yang ini. Nah, swing hack yang ini sudah di breakout ya. Kemudian swing low-nya yang ini pun juga terbentuknya sudah lebih tinggi. Sehingga kalau kita kembali ke dasar ya dari struktur market, nah, kemarin di Elliott Wave maupun di pembahasan Fibonacci sudah kita bahas semua, teman-teman. Nah, ketika high-nya lebih tinggi, low-nya juga lebih tinggi, maka ini sebetulnya ciri-ciri pergerakan market uptrend ya. Sehingga saya akan mengatakan kondisi saat ini bisa berpeluang menjadikan pergerakan gold-nya uptrend kembali ya, mengikuti rentang dari kondisi sideways-nya. Bisa jadi seperti itu yang saya lihat. Ya, karena apa? Karena swing high dan swing low-nya ini sudah semakin tinggi pembentukannya. Apalagi ini high yang ini pun juga sudah ditembus, teman-teman. Ada dua high sebelumnya yang sudah ditembus. Nah, secara struktur market yang saya lihat sekarang di time frame H4 ini berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya kembali. Nah, dan sekarang kita akan coba ya, kita gunakan lagi Fibonacci, ya, apakah dia juga sekarang tertahan di level Fibonacci dan nah ini dia bergeraknya sudah mendekati teman-teman ya ini perhatikan nih mendekati, nah ini ada 118 Fibonacci yang mana ini sebetulnya
areanya berdekatan dengan ini ya, swing hack yang ini. Jadi ini sebenarnya ada area resisten dan dia berhasil tembus. Harga masih lanjut naik lagi, mendekati level 2618 dan ini sekarang sudah ada tanda-tanda momentum kenaikannya itu sudah mulai pelan ya, sudah tertahan agaknya sehingga ya saya akan mengatakan ada potensi juga untuk koreksi terlebih dahulu. Nah, tinggal nanti kita pantau koreksinya ini apakah membentuk swing low yang lebih tinggi juga atau enggak. Kalau iya, ya berarti ada kemungkinan pergerakan ke depannya dia akan bullish, akan naik seperti ini. Nah, ini yang saya lihat ya di H4 karena ternyata, nah ini saya akan tandai dulu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah level 2618 Fibo di time frame H4. Nah, ini. Ya bisa jadi juga dia akan koreksi setelah dia naik sampai ke level ini. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya disinilah kita perlu adaptif melihat pergerakan marketnya. Ya, karena kita nggak pernah bisa 100% mengendalikan market, teman-teman. Bisa jadi dia kayak gini nih, dia akan naik dulu ya sampai sini. Ya mungkin nyentuh atau breakout dikit. Nah, dia kemudian mulai bergerak turun. Nah, kalau seperti ini, ada kemungkinan ya, ingat ya, ada kemungkinan, belum valid ya, ada kemungkinan membentuk suatu pola ya dan kita bisa memanfaatkannya. Buat teman-teman yang lebih suka agresif, begitu harga nanti ternyata tertahan di sini, ya misalkan ini naik lagi ya ke area 2618 Fibo 4, mulai bentuk swing high yang baru di situ. Nah, kita bisa memanfaatkan peluangnya dengan mengambil peluang sell di situ. SL-nya pendek aja. Nah, pendek aja seperti ini. Biarkan harga turun. Ini jadi target pertama. Kalau swing low yang terakhir ini di time frame H1 ya, kalau di H4 belum kelihatan swing low-nya, ini di H1 berhasil ditembus lagi. Nah, ini bisa jadi dia akan koreksi terlebih dahulu, teman-teman. Sampai mana? Ya, nanti kita akan analisa dulu nanti. Kalau sekarang belum bisa karena swing hack-nya ini kan belum jadi nih. Nah, ini masih candle-nya masih running. Nah, kalau nanti udah jadi, kita pakai Fibo. Misalkan ya, misalkan seperti ini. Oh, nanti turunnya bisa sampai level 3331. Atau terjauhnya bisa lebih jauh lagi, bisa sampai 33 berapa itu? 3309. Nah, jadi ini yang saya lihat sekarang teman-teman. Jadi secara struktur market di time frame besar ya, H4 masih ada kemungkinan dia untuk naik. Tetapi kalau di H1 karena momentum kenaikannya sudah mulai tertahan, ya kita akan pantau dulu. Kalau dia memang beneran nanti tertahan di level ini ya, swing hack yang baru, ya ini bisa menginformasikan akan adanya koreksi dulu ke sini sebelum nanti ya kemungkinan besar dia akan lanjut naik seperti ini. Itu yang saya lihat saat ini di gold ya di hari Senin setelah kemarin Jumat ya bosnya tadi menyampaikan cukup mengejutkan ya ternyata harganya naik ya kencang seperti ini berapa ribu poin ya dari 3.300-an kurang lebih ya 6.000 poin karena data yang dirilis sangat mengejutkan ternyata revisinya tuh ekstrim bulan lalu dari 147 cuma jadi 14.000 yang Mei dari 144.000 cuma jadi 19.000 ya. Jadi total data yang direvisi itu data NFP-nya itu minus 285.000 ya, itu yang bikin panik teman-teman sehingga goldnya langsung diborong naik kayak gitu. Seperti itu dari saya Bos Ade. Apakah ada yang kurang mungkin analisanya atau ada POV lain dari Bos Ade? Monggo, silakan. Tuh, sebenarnya sudah lengkap banget, sudah lengkap banget. Kalau saya lebih ke peluangnya ya, jadi eh, ya sekarang ini sebenarnya ada peluang buy, cuman nggak begitu bagus. Kalaupun kita mau sell juga belum belum momennya ya, belum momennya. Jangan sampai kita counter trend tadi ya, kondisinya kuat naik, kita ngambilnya peluang sell. Nah itu jangan sampai seperti itu. Makanya menarik nih ada yang bilang sell sekarang, sell kah sekarang? Nah sellnya karena apa dulu? Ya karena secara tren masih naik. Kita mau nge-sell apa? Ini harus harus benar-benar jelas.
Ya, kalaupun mau ngambil sel pendek-pendek ya terusnya pendek aja. Mau referensi mana? Ini atau ini? Bisa pakai referensi kalau kita mau sel gitu. Ya, kalau mau sel. Cuman kalau dari saya pribadi pun better tidak counter trend sih. Karena analisa teknikal ya NFP kemarin pun cukup jelas ya, ada tanda dia dan NFP-nya naik. Iya, Ya, iya, jadi betul. teknikal tuh sering searah. Paling ini daily coba. Kita kita bisa ke daily ngelihat ini teman-teman. Nah, ini seandainya yang menjadi perhatian saya adalah kondisi ini sebenarnya. Faktanya selama beberapa bulan terakhir ini marketnya XAU USD masih cenderung sideways. Ini kita nggak bisa tutup mata terhadap kondisi ini. Ya, sehingga ketika ketika kita mau sebenarnya bisa tarik Fibonacci seperti ini dari sini ke sini. Nah, ini kan bisa jadi pertimbangan. Bisa jadi pertimbangan yang cukup bagus kalau kita awalnya melihat ini uptrend. Nah, turunnya ini menjadi satu satu tanda dia mulai downtrend gitu. Naiknya hanya koreksi. Sudah masuk area Fibo 50618 yang mana kalau kita bicara area klasternya pertemuan atau strong resistennya ya berdasarkan Fibonacci ada di sini. Ini sampai sini 3373 sampai 3374 lah. Ya, jadi kalau 3363 ini acuannya dari mana? Saya kurang tahu sih. Apalagi pakai kayaknya. Atau coba cek di M15 loh tadi. Dari teknik scalpingnya NS itu ada peluang sell itu. Nah, kalau dari teknik scalping ada peluang sell mana? Baru prepare. Iya, baru prepare. Ya, kalau ini mau diambil bisa juga, tapi kan tunggu konfirmasi. Tunggu Oh, breakoutnya oke. bawah. Ini bisa diambil juga kalau memang apa? Dia breakout ya. Bisa teman-teman. Ini. Tapi ya belum terjadi. Harga naik lagi kan. Masih wait and see dulu. Masih wait and see dulu. Sebenarnya kalau mau cari peluang sell eh, tadi areanya itu sebenarnya masuk area resisten sebenarnya. Tapi belum ada tanda-tanda yang memang tanda kuat atau konfirmasi yang jelas kalau harga ini memang akan turun itu belum ada. Karena apa? Karena satu tadi di daily kita kalau lihat beberapa bulan terakhir itu masih cenderung sideways. Kita kalau mau lihat naiknya ini hanya aksi untuk turun lagi di jangka panjang, ya menurut saya kurang valid. Ya, coba ke daily Bos Anton. Di M15-nya biar King Nico aja yang bantu pantau. Nah, kalau memang nanti ada peluang bisa diinfo. Nah, menurut saya nggak validnya itu karena gini teman-teman. Sebelumnya kan juga mirip sebenarnya. Dia naik, naik, naik kan. Awalnya di sini kemungkinan besar ya banyak orang mengiranya ini akan downtrend. Tapi yang terjadi adalah dia up, sempat koreksi, tapi tidak jadi downtrend. Jadinya apa? Up lagi, uptrend lagi, terjadi lagi, drop lagi. Mirip banget ini, mirip banget. Ini semakin turun ya. Nah, dia naik cuman koreksi. Kemungkinan besar juga bisa jadi akan koreksi karena ini area strong resisten. Cuman mungkin nggak jauh dia naik lagi. Karena ini dalam kondisi sideways dan belum ada pola-pola atau tanda-tanda yang mengatakan dia memang akan drop jauh atau akan lanjut downtrend lagi itu belum ada. Nah, jadi bisa fokusnya mungkin lebih ke tadi time frame kecil ya. H1, H4, H1 untuk cari peluang day trade karena kondisi kalau kita bicara swing trade atau jangka panjangnya menurut saya masih masih belum bagus untuk cari peluang secara tren yang masih non trending atau sideways di sini. Ya, kalau dari saya seperti itu. Dari saya kalau di H4 tadi gimana, Bos? H4 tadi ngukur Fibo ya. Ngukur Fibo tapi masih uptrend.
Hmm, di uptrend. Ya di area ini, kalau dari saya di area ini sih. Nah, repairnya di area-area ini. Memang sudah mendekati, tapi untuknya juga menurut saya belum ada tanda yang jelas kalau dia memang akan turun atau akan naik. Kalau mau cari peluang sell, mending tunggu ini di breakout. Nih, mending tunggu level itu di breakout dulu. Itu bisa kalau misalkan ya candlestick sekarang breakout atau gini, acuannya gini. Ketika harga lebih dulu breakout level supportnya di sini dibanding resistennya di sini, nah itu bisa menjadi tanda koreksi. Tapi kalau breakout atas duluan, nah ini pantau dulu. Bisa jadi dia akan masih akan lebih naik. Mungkin lebih naiknya nggak jauh sebelum dia koreksi. Seperti yang mungkin tadi udah dijelaskan sama Bos Anton ya. Mungkin dari saya seperti itu sih. Begitu. Berarti memang pada prinsipnya kalau kita bicara analisa di daily H4, H1 gitu belum ada peluang inisan ya, Bos Ade ya? Menurut saya belum ada peluang bagus sih. Oke, thank you ya. Tinggal ini, mungkin dari King, apakah untuk scalping ada pandangan? Silahkan King kalau mau menyampaikan pandangannya. Saya sendiri juga nggak apa-apa, King Niko. Kalau dari saya peluang sebenarnya ini teman-teman. Saya ngelihatnya itu tadi ada peluang. Tak share screen dulu itu. Nah, atau eksekusi sekarang aja Boleh, ya. boleh. Itu eksekusi bisa tuh M15 itu. Itu terakhir sebelum di stop share itu di time frame berapa itu Bos Anton? Di M15. Nah, ini M15. Di Nah, M15. sekalian sedikit sharing ya teman-teman ya. Nah, kalau M15 ini udah bisa eksekusi nih. Ya, ini udah bisa eksekusi ambil sell. Terus ini apa namanya? Kalau dari peluang ya saya ambil tadi. Sebenarnya saya lebih lihatnya ke time frame kecil teman-teman. Sebelum adanya M15 ini ya. Jadi saya tadi lihat di time frame kecil M5. Nah, di sini kalau kita lihat itu sebenarnya banyak kondisi harga tertahan teman-teman di sini. Seperti ini. Di sini tadi saya ambil transaksi sell sebelum live trade-nya mulai sebenarnya. Gitu. Dan waktu tadi apa namanya pas live trade-nya itu mulai, harga udah sempat bergerak turun duluan teman-teman. Ya, ini udah sempat drop dulu, terus kemudian dia ada koreksi, lalu turun lagi. Nah, di situ saya melihat sebenarnya ada peluang sell. Bentar. Peluang sell-nya itu karena harga tertahan ini belum berhasil nge-break ya, cuma ada satu ekor ini ya teman-teman. Saya ambil sell untuk level stop out-nya, ya ini saya minimize, itu sekitar 300 poin. Jadi ini termasuk full margin juga. Ini bahkan sekitar 240 poin ya. Nah, kemudian untuk target take profit itu sebenarnya bisa ambil 1/1 atau 1/2-nya. 1/1 atau 1/2 itu di sekitar harga ini. Kita lihat di sini. Kalau misal 250 berarti ini udah terkena TP1. Ya, tapi yang tadi saya ukur itu untuk next targetnya ada di sini sebenarnya menurut saya. Sekitar 600 poin lah. 3354,5 ya. Sekitar itu. Dan kalau teman-teman ambil peluang sell yang di M15 ini itu juga bisa. Ambil peluang sell di sini. Ini SL-nya sekitar 220 poin ya. Take profit-nya juga sekitar 220 poin di sini. 3356,56. Nah, di harga ini. Seperti itu. Kalau mau entry sekarang juga masih bisa karena harga ini masih di area ini ya. Area entry untuk teknik M15 ya. Seperti itu. Cuman kalau eh, dari saya sendiri, kalau yang untuk peluang ini saya mau coba hold agak panjang teman-teman. Ya, jadi saya mau coba hold sampai di paling enggak ini support sebelumnya, di swing low sebelumnya, sorry, sekitar 3344. Nah, nanti coba kita pantau dulu, apakah sampai ke level itu atau ternyata dia ada koreksi naik. Dan tentunya nanti kalau udah running sekitar 500 poin, saya akan pasang SL Plus di BEP. Seperti itu.
Itu kalau sedikit sharing dari saya, teman-teman. Dari Bos Ade ada yang mau ditambahkan nggak nih? Cukup sih dari saya karena scalping ya, dan lebih ke M5 sih tadi. Kalau di M5 struktur marketnya sebenarnya cukup cukup jelas. Coba M5. Nah, ini coba zoom out sekali. Nah, ini gini teman-teman. Nah, jadi saya jelaskan lebih detail M15 bacanya ada peluang ya. Karena ini tuh uptrend secara jangka pendek, uptrend. Di sini ada pola penan. Jadi pola penan itu mau time frame M5 pun berlaku. Cuman ya kita pinter-pinteran nyari polanya, lebih teliti, harus semakin teliti. Up ya, kita bisa lihat. Ini sebenarnya bisa diukur juga. Coba King, bantu ukur King. Dari sini ke sini. Ini tuh level Fibo apa bukan? Mungkin 161 atau 2618 itu. Nggak sampai ya? Oh, mendekati ya. Ya. Kurang tipis ya. Tapi nyentuh ini nggak? Resisten sebelumnya sentuh nggak itu? Resisten sebelumnya, Oh, ini kalau tipis lihat juga dari ya? ekornya. Oh, Iya. oke. Kalau dari sini ke sini, oke. Nah, jadi dia naik, teman-teman. Dia membentuk membentuk satu kenaikan ya. Ini bisa dilihat sebagai bullish pennant. Nah, ini masih di area-area Fibo juga sebenarnya. Nih, kalau time frame kecil memang agak tricky dia ya. Minta tolong dihapus saja King Nico Fibonya. Nah, jadi balik lagi dia uptrend. Ini jangka pendek ya. Uptrend di sini penan tadi dia masih up. Nah, ini benar. Jadi ketika satu kenaikan yang cukup signifikan ada deretan candlestick doji itu sebenarnya bisa jadi tanda kalau harga mulai nggak kuat naik, mulai nggak kuat. Apa yang terjadi ya? Bisa mengalami koreksi. Ya, dia turun, naik ke sini, mulai turun lagi nih. Nah, ini sebenarnya tanda koreksi. Ya, tanda koreksi. Tanda akan terjadinya koreksi. Cuman balik lagi, ini tuh scalping. Perlu diingat ini tuh scalping. Kita harus membatasi resiko juga jangan jauh-jauh, jangan juga berharap ini menjadi scalping ini mulai downtrend terus dia ini menjadi suatu pergantian tren ya. Itu harus hati-hati di situ. Ini bisa jadi tanda-tanda selama faktor lainnya mendukung ya bagus-bagus saja. Tapi kalau hanya fokusnya di time frame kecil, ya kita harus tadi namanya tricky itu kita harus unik menghadapi kondisi market. Termasuk salah satunya ya seperti King Nico ini misalkan entry sell, SL pendek, begitu udah running di SL plus gitu. Itu bisa dipakai juga ya. Targetnya berapa ini? 12 juta. Entry modal berapa? Modal 3 juta. Ngeri, ngeri, ngeri. Nah, kalau melihat kondisi ini ya, teman-teman ya, ini kan uptrend juga. Ini mulai downtrend nih. Ya, sebenarnya acuannya di sini, selama tidak breakout ini ya, kita berharap harga turun tuh masih masuk akal. Tapi kalau ini di breakout, atau bahkan ini di breakout, ya ini menjadi tanda. Dia naik, koreksi 3 gerakan, dia naik lagi. Udah jangan 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 di hold terlalu panjang. Kita kalau scalping ya trading plan-nya scalping, jangan pinginnya scalping, analisanya di time frame kecil, scalping juga, tapi pas eksekusi berharap pot, sama halnya kita kayak day trade atau swing trade, tapi pinginnya SL scalping, begitu floating SL scalpingnya jadi SL swing trade. Maksudnya apa? Maksudnya SL-nya dimundur-mundurin atau bahkan dihilangkan, jangan sampai. Kalau ini udah ada plan yang jelas ya udah sesuai plan aja. Ya selama nggak breakout ini paling dekat, ini masih saya masih setuju untuk melihat ini ada potensi turun atau bisa pakai yang ini better yang di sini. Ya ini sedikit menambahkan itu. Nah kalau di M15 jadi apa? Jadi pola candlestick dia turun seperti ini.
Ya, coba di zoom in coba. Nah, jadi struktur di M5 yang terlihat downtrend itu 15 cuman terlihat sebagai satu apa? Perwakilan satu candlestick. Sebenarnya ini juga menginformasikan kuat turun. Makanya SL-nya di sini. Ya, SL kalau peluang scalping ya. SL-nya itu nggak tidak jauh dari harga-harga sebelumnya. Karena ini memang lihatnya kan, nah downtrend seperti ini berharap dia masih turun. SL-nya di sini. Ya turunnya paling nggak 1 banding 1. Ya sebenarnya ada ininya juga teman-teman kenapa 1 banding 1 gitu ya. Kalau teman-teman ada yang memperhatikan soal Fibo, soal pola-pola basic. Kalau pernah dengar ada pola AB sama dengan CD, itu pola harmonik juga, di mana pergerakan harga itu biasanya, nah, turunnya ini, awal mula turunnya ini, kalau dia memang lanjut turun, ya kelanjutannya ini, penurunannya ini sama dengan jarak awal mula penurunannya ini sama jaraknya dari sini ke sini. Nah, makanya ini sedikit nyinggung ada eh, coba King file di insert coba insert insert nah, objek Fibonacci Fibonacci ada Fibonacci expansion paling bawah, Fibo yang paling bawah. Nah, itu coba dipakai. Ditarik dari atas, paling atas, ke sini. Terus 1 poin lagi ditaruh di sini. Poinnya ini digeser, poin paling bawah digeser. Itu ada 3 titik. Nah, Fibo expansion itu ada 3 titik, teman-teman. Makanya gimana? Dia ini Fibo expansion ini sebenarnya sama kayak narik Fibonacci biasa, cuman ini diwakilkan panjang AB dari titik A ke titik B. Ketika diukur koreksinya, nah ini ada level target idealnya itu level 100. Maksudnya gimana? Maksudnya panjang A ke B ini sama dengan panjang C ke D. Makanya ada target 100 ini. Bisa diukurnya pakai Fibo expansion atau ya kita ukur manual aja. Panjang ini sama dengan panjang ini. Namanya pola AB sama dengan D. Nah, target minimalnya ke sini, teman-teman. Atau coba diukur dengan teknik M15. Dari sini ke sini itu panjangnya targetnya itu sampai sini bukan perkiraannya. Nah, itu coba nah, lebih ya, kalau ini lebih dikit ya. Nih. Itu ya itu sedikit penjelasan ya. Sedikit penjelasan. Nah, mirip-mirip kayak inilah. Ini panjangnya sama sama nggak, King? Coba, King. Diukur pakai kotak aja coba. Di copy paste gitu kotaknya. Nah, coba di ini aja geser. Nah, enggak dong, ke sini dong. Ya, mendekati. Level 100-nya di sini. Tapi nggak jauh dia, nggak jauh. 1% dia naik. Ya, ya kalau diterapkannya di M5 tadi time frame kecil tadi tricky gitu. Banyak false signalnya, false breakoutnya. Nah, ini bisa juga expansion ini. Coba dihapus kotaknya diukur pakai Fibonacci expansion dari 3 titik ini. Sini sama sini. Karena ini satu pergerakan ya, dia mulai koreksi gini. Nah, tek tek digeser. Nah, jadi kita tuan 100%-nya sini ya. Target idealnya. Dia ini pola koreksi sebenarnya. Harga naik terus koreksi 3 gerak di C dia naik lagi. Gitu, itu secara teori ya, karena kita udah ada prakteknya ini diwakilkan King kita nge-sell profit. Saya bantu penjelasannya aja, teorinya aja nih. Mantap. Mau di hold sampai kapan ini, King? Udah UTW 100% ini.
Take profit 100% kali. Teman-teman ada yang ambil nggak? Makasih sell-nya $150. Wow. Entry berapa Lumayan lot itu itu? 150. Yang 0,5 kayaknya tadi ya, sell 0,5 lot ya. Mantap, 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 mantap. Wah, ada yang ikut itu Bos Adi. Ya kalau kalau baru sell janganlah. Kalau baru sell, tadi kan pembahasan masih di sini. Dan kita satu bahasa bisa ambil peluang M15. Ya. Tadi harga sempat korek juga ke sini kan. Tapi kalau di sini baru mau masuk janganlah. Sekarang jangan dulu, jangan dulu. Karena scalping teman-teman. Scalping itu telat 100 poin, 200 poin itu udah bukan telat lagi, udah beda harga. Sudah beda judul nanti. Kalau telat jangan dulu, jangan dulu. Kalau yang tadi dapat entry di sini-sini bagus. Kalau sekarang jangan dulu. Sudah telat teman-teman. Kalau yang masih hold mungkin target terdekat pertimbangkan di Vivo 38.2-nya. Ya, Dari bisa. M15 itu bisa. Oke juga nih. Coba ke M5 lah, kita pantau di M5 lah, King. Selama ini ya, candlestick-nya masih mendukung downtrend, di hold aja. Nih, ini aja udah. Kalau mau target lebih panjang ya, Target sampai bawah Bos Adi. kita pantau ini nih. Harga runningnya dipantau ini. Kalau ukur sini ke sini, King, coba King. 16 sama 2618-nya di mana? Vibo. Nah, kalau by Vibo sih mungkin targetnya ke sini ya. Coba nanti kita pantau. Harusnya masih kuat ke 26, paling nggak ke 2618 teman-teman. Karena ini level 1618-nya dengan mudahnya di breakout ya. Dia drop langsung breakout dan candle berikutnya masih kuat, masih bearish. Jadi masih sangat besar potensinya untuk harga lanjut turun paling nggak sampai 2618 Vibo. Nah, sambil kita pantau nih. Wih, ini nanti saya berangkat trading room harusnya udah ada es americano enak ini. Gas. Ini bukan pembulian ya teman-teman ya, bukan pembulian, bukan pemalaan ya. Ya ini sukarelanya dari King Nico sih. Aman Bos Adi. Nih Di sambil Americano tuh pantau. nggak sampai 5% dari profit ini, Bos Adi. Nggak sampai lah. Es kopi paling Iya, 20.000, 20.000 iya, berapa berapa persennya 4 juta enggak? Ini kan 4 iya juta. betul. Ambil ini loh, dua angka di belakang koma aja. Dua angka di belakang koma. Harusnya sampai sih, paling enggak sampai. Kalau lihat momentum turunnya ya, price action-nya paling enggak ke sini sampai nih. Atau tadi ya 2618 sama area 382 kalau memang ada satu area cluster di situ itu bisa jadi target sih. Nah, coba diukur. Oh, pokoknya sama ya. Ini target kuat nih, target bagus nih. Next target lagi kalau mau hold ke sini. Nah, ini pentingnya kita dapat area cluster ya. Coba King, ini King. Nice target tuh, target bagus ini. Gimana Bos Adi? Sorry. Ini 442.6, 423 sampai 618 ini jadi satu area target sini. Oke. Nah itu area cluster teman-teman. Area cluster itu dicarinya dari kita melihat jangka panjangnya. Seandainya ini cuma koreksi, dia naik lagi bisa sampai mana. Plus dilihat juga penurunan kecilnya, time frame kecilnya, targetnya sampai mana. Nah dia jadi satu gabungan. Kalau misalkan kita dapat satu yang berhimpitan seperti ini bisa jadi target bagus. Ya dibanding jadi
ini kan jadi support nih. Ibaratnya ya level 50 bisa jadi support juga, tapi ada support yang lebih kuat, yaitu support yang di sini dan di sini dibanding support di Fibo 50. Nah, gambarannya seperti itu. Gitu. Ini namanya area cluster. Jadi status supportnya yang ini dan ini itu lebih kuat dibanding yang ini. Yang 50 ini ya. Gitu. Nah, ini tinggal kita pantau aja. Kalau udah kita tandai Fibonya dihapus aja udah. Biar nggak ribet aja, King. Biar nggak kebanyakan garis. Nah, ini sama ini. Ini kalau saya ya tips hold posisi saya tetap seperti biasanya. Saya akan pakai acuan baik dari candlestick sebelumnya sebagai acuan. Selama belum breakout ya saya ngincer satu momentum penurunan. Kalau breakout ya itu exit plan saya. Ini kalau plan saya ya. Saya biasanya scalping seperti itu. Jadi selama ini ke sini masih semakin turun ya, plus ini nanti masih semakin di hold terus saja. Sampai ngincer satu momen penurunan dia bisa sampai mana gitu. Atau dari King Nico, hold posisinya gimana King? Tips-tips and triknya. Kalau saya biasanya hold posisi itu nyari di area Fibo. Misalkan contoh kayak yang eksekusi sekarang, itu biasanya di area Fibo. Kalau dari time frame yang lebih besar ya, eksekusinya kan di time frame M5. Saya lihat time frame besar, cari Fibonacci-nya, misalkan M15. Nah, itu bisa ambil Fibonacci yang 38,2-nya. Karena itu juga termasuk internal retracement ya untuk Fibonacci. Itu lebih sering tercapai juga. Nah, kalau enggak, misalkan kita mau hold-nya agak panjang, itu bisa ke Fibo level 50 sampai 61,8. Apalagi kalau ada cluster kuat seperti ini, yang Fibo 61,8 sama 38 2618 tadi ya, sorry ya. 2618 dan 61,8 itu cukup kuat juga. Bisa take profitnya kita taruh di situ juga. Gitu. Nah, Ya, dia biasanya saya seperti itu. ya, dia berhasil turun ke sini ya. Dia berhasil turun ke sini. Jadi tadi kita harga lihat masih di sini. Kan harga masih di area-area ini. Kalau saya lihatnya ya masih kuat turun dan ini berhasil ya sampai target pertamanya. Nah, ini nanti coba dilihat bareng deh. Ini bisa menjadi ujian nanti di sini nih. Dan itu maksudnya kemungkinan besar akan ada koreksi karena ini memang strong support yang pertama, level pertamanya ini. Bisa jadi akan ada koreksi dan kalau memang masih kuat turun dia akan turun lagi. Kemungkinan besar yang terjadi seperti itu. Dan ini kurang spread aja nih. Wih. Ini saya exit duluan aja deh. Sudah mau TP, kurang spread aja ini. Ini saya close Sudah dulu aja ini. 100% bosku, King Nico. Sudah di close. Traktiran Di close, King. mantap Kurang ini. spread nggak masalah ini. Oh, kurang spread. Oke. Ya. Sudah di close teman-teman 100%. Oke. Saya nggak tahu nih teman-teman yang dapat entry di sini-sini dapat berapa ini? Saya Tadi tidak dia ikut dapat telat soalnya. 150 ya. Nah, coba ya. Ini saya juga kepo nih. Kan kurang beberapa menit ya. Mungkin siang ini kita fokus scalping di gold lah. Nih, coba ditandai King, minta tolong. TP-nya tadi kan udah dihapus, jadi levelnya kehapus juga. Coba ditandai. Nah, dikasih apa gitu, tandai. Apakah di hasil ada koreksi atau enggak? Tapi kalau ini langsung di breakout ya teman-teman ya. Kalau langsung di breakout ya, itu menurut kita hold sampai ke sini ini masih oke banget. 618 ini area ini. Kalau ini langsung di breakout. Tapi kalau ternyata dia koreksi dulu, ya udah keputusan kita TP di sini adalah keputusan yang tepat untuk scalping ya. Nih lihat nih. Jadi scalping itu juga banyak analisanya. Jangan dikira main pendek-pendek ABC. Jangan dikiranya asal biru di close, enggak juga teman-teman. Nih, dengan pertimbangan yang matang ya kita dapat satu penurunan clear. Satu penurunan clear itu maksudnya dia turun
begitu koreksi ya kita udah TP ya. Jadi memang ngincer momen seperti itu. Nih, lihat nih. Pertama kalinya muncul candlestick doji. Candlestick dengan harga open and close di level yang sama. Sehingga warnanya hijau. Warnanya hijau itu candlestick yang tidak body. Sama halnya di sini. Tidak punya body. Harga open and close-nya itu sama, teman-teman. Makanya kalau teman-teman perhatikan tuh warna candlestick-nya hijau. Ini beberapa minggu yang lalu sempat ada yang tanya ya. Saya candlestick-nya itu, ini contoh kalau di sini merah sama biru. Kok bisa warna hijau? Warna hijau itu candlestick doji. Artinya harga open and close-nya itu di level yang sama. Nih, pas banget ada contohnya nih. Nih ya. Nah, harusnya King Nico tidak gelo untuk TP di sini karena pas banget nih. Nih. Nah, itu pentingnya kita tahu area cluster juga pakai Fibo ya. Nih, dia koreksi, ada koreksi ya. Setelah dia turun ada koreksi. Jadi keputusan untuk TP di sini ya kalau teman-teman scalping ya, menurut saya keputusan yang tepat. Karena setelah dia drop ada di ini mulai naik. Walaupun entah nanti mungkin turun lagi ya, bisa sangat mungkin. Nah, kalau memang turun lagi ya kita entry lagi, SL tipis lagi, target lagi. Scalping itu seperti itu. Jadi sering in out ke market. Oh, ada yang dapat 20, ada yang 45, ada yang 17 nggak? 11 Agustus 45. Ya mungkin dari saya seperti itu. Boleh kalau mau dilanjut. Masih ada mungkin bisa review 1-2 market lagi teman-teman sebelum jam 1. Atau ada yang mau ditanyain nggak? Kalau dari saya mungkin bahas satu pair itu tadi dari request US 100 bisa deh. Boleh ke US 100 kalau gitu. Happy cuan ya King, happy cuan teman-teman. Happy cuan teman-teman yang ikutan. Happy cuan. Mantap. Berapa menit ya dapat jutaan ya teman-teman ya. Kalau saya beberapa menit dapat kopi. Ya. Tapi ini ya teman-teman ya, kalau dari saya pribadi, saya tetap selalu reminder, mengingatkan teman-teman untuk ya perhatikan juga, King Nico tuh lotnya kan besar ya, dan modal yang digunakan Koniko tuh sudah, King Nico tuh sudah diresikokan. Artinya ya kalau emang harga berbalik arah, tidak sesuai dengan analisa dan akhirnya naik kena SL ya itu sudah jadi resiko gitu loh. Untuk teman-teman yang memang masih belajar, kemudian modalnya terbatas ya pesan dari saya secara pribadi, mungkin juga Bos Adi setuju, King Nico juga setuju, ya lot size-nya disesuaikan, ya disesuaikan saja, jangan overload. Betul itu bosku. Saldo digit di belakangnya King Nico itu over itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini ya, ke pair berikutnya. Barusan ada yang request teman-teman ke US 100. Thank you ya sudah di reminder US 100 karena memang kemarin Jumat saya sempat cek harga tuh turun teman-teman ketika rilis data NFP. Nah, turunnya ini saya akan hapus garis-garis biru ya karena ini sudah nggak relevan. Kita nanti akan gunakan garis yang lebih up to date. Nah, ini kemarin hari Jumat di sini, poinnya di sini ya, hari Jumat ini di time frame daily market turun, drop, merespon rilis data yang memang membuat market panik, teman-teman. Karena kalau ternyata ya datanya se ekstrim itu, kemudian nanti disusul data-data yang lain, kok ternyata juga ke depan semakin membuat khawatir, ya tentu ini akan bisa bergerak lanjut turun. Nah, secara pembacaan analisa fundamental seperti itu. Mestinya ini akan memaksa The Fed untuk cut rate, potong suku bunga. Ini sorry ya, kita agak out of topic sebentar, karena ini berhubungan dengan US 100 juga. Saya akan buka Fed Watch Tool. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Terakhir saya cek kemarin masih di angka 59, sekian. Nah, apakah ini sekarang sudah update lagi? Nah, kita akan lihat. Nah, sudah update. Angkanya sekarang di 79,6% per siang hari ini.
Ya ini kemungkinan the Fed cut rate di bulan September tanggal 17. Berarti masih ada melewati satu kali NFP di bulan depan, awal bulan September. Nah, korelasinya di mana? Korelasinya ketika Fed cut rate harusnya ini naik, teman-teman. Tapi jangan hanya berpatokan ke situ saja. Karena apa? Karena kalau sebelum cut rate pidatonya itu cenderung dovish, artinya ada kekhawatiran berlebih, ya tetap aja bisa bisa bergerak turun untuk US index ya, baik US 100, US 500, US 30. Nah, itu yang saya sampaikan hari ini, per siang hari ini. Ya, jadi memang market itu merespon sentimen-sentimen juga yang ada di market. Bukan hanya merah atau hijau, bukan hanya apa namanya, oh ini dipotong setengah persen, 0,5%, 0,25%, bukan hanya itu saja. Nah, secara teknikal gimana? Secara teknikal, ya ini sesuatu yang saya suka ya, karena dia sudah mulai koreksi dalam. Berarti sudah mulai ada kesempatan untuk bisa masuk. Nah, tinggal kita tentukan masuknya ini mau di mana. Nah, saya akan update analisanya ya untuk GS 100. Di daily saya akan tarik Fibonacci dari swing low ini ke swing high ini. Nah, kita bisa mendapati pergerakan harga sekarang masih di level 382 Fibo. Level 618 Fibonya ini cukup menarik, teman-teman. Kenapa? Karena level 618 Fibonacci-nya tuh beririsan atau sangat dekat ini dengan swing low. Terakhirnya yang mana sebetulnya ini at all time high sebelumnya, sebelum di breakout dan dia naik. Nah, sehingga ya kita punya dua opsi. Kenapa saya sampaikan dua opsi? Nah, mari kita breakdown di time frame yang lebih rendah. Di time frame 4 jam, nah ini sudah mulai ada tanda-tanda sudah valid menjadi suatu suatu swing low yang baru dan harga sedang bergerak naik. Sehingga kalau kita mau entry ya tipis-tipis gitu ya, di sini bisa nyicil buy. Nah, karena kembali lagi kita nggak pernah tahu harga ini apakah nantinya akan lanjut turun atau ini naik lagi gitu loh sampai ke all time high-nya di sini. Ya kembali tergantung dengan sentimen yang nantinya akan terus bergulir. Jadi kalau kita mau entry di level itu, level sekarang ini, menurut saya oke-oke aja, nggak masalah. SL-nya tipis, tipis-tipis saja. Ya, jadi ada acuan di sini, ini jadi batas stop loss, kemudian ini juga bisa jadi batas stop loss. Nah ini kan sama ya, di level yang sama. Atau kalau teman-teman melihat ini menjadi satu area support, nah ini sampai sini, nah maka SL-nya ini bisa diletakkan di level tersebut. Nah di sini, ya bisa seperti itu. Oke, US 100 saya akan nyicil ya, nyicil dulu. Kalau kena SL ya sudah, berarti nanti di bawah dapat harga yang lebih bagus lagi. Nah, coba saya akan buka dulu US 100. Mana ini? View Market Watch. Oh, ternyata di sebelah sini munculnya. Nah, US 100. Bentar, US 100 itu ada dua soalnya, teman. Oh, minta update. Bentar. Ya, poinnya itu ya. Poinnya teman-teman bisa bisa kalau memang mulai pengen mengakumulasi atau pengen beli, bisa ya di harga sekarang ini per siang hari ini. Stop loss-nya pendek saja, karena kalau dia sampai turun lagi gini, ya dia kemungkinan besar akan ke 0,5 ini atau ke 618-nya. Nah, ini momen terbaiknya menurut saya di sini. Ya, beririsan dengan all time high sebelumnya di harga 22.245. Harapannya setelah ini ya harga bisa lanjut naik lagi. Seperti itu teman-teman untuk US 100, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oh, jadi hitam ini ya. Habis update. Nah, USA 100. Oke, saya akan entry dulu teman-teman. Silahkan yang memang suka dengan indeks, kalau mau entry silahkan ya. Nah ini batasan sebenarnya kecil teman, cuma 3, sekian dolar. Kalau kita taruh TP di
all time high-nya dapat 7, sekian dolar ya. Ini menurut saya satu trading plan yang cukup oke ya. Atau kalau mau lebih realistis bisa 1:1 aja ya, mengingat ya dia tren terkininya ini sedang turun ya, tren hariannya ini sedang kuat turun. Jadi untuk batasan TP pun juga tidak perlu yang terlalu jauh ya. Kecuali kalau dia nanti sudah turun sampai ke 22.200 sekian, level 1618, kita mau hold panjang sampai seminggu, 2 minggu gitu, menurut saya nggak masalah. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu untuk US 100? Ikut ambil, oke, silahkan Bos Afin. Kalau nggak ada, ini ya, saya coba analisa. Tadi ada yang request, apa tadi ya? GBP, mana tadi? Bentar, saya scroll ini dulu ya. GBP, AUD, AUD, CAD. Oh, ternyata masih ada beberapa ini ya. Oke, oke. Oh, ini ada yang minta JPY ini ya, indeks ya. Oke, sabar, sabar. Kita ke BTC dulu ya. Tadi ada yang request BTC juga ternyata teman-teman. Nah, ini sama. Kemarin ikut ikut drop ya, BTC hari Jumat menyambut data NFP, tetapi dia tertahan di ini. Ini garis biru ini sudah kita buat di live trade sebelumnya, yang mana ya ini. Nah, kena ini dia. Ya, jadi ada satu resisten di masa lalu ya, yang mana memantul, ini juga memantul, koreksi baru naik. Jadi itu suatu resisten yang sekarang menjadi support yang cukup kuat, teman-teman. Ya, supportnya cukup kuat. Kemudian kita cek dulu apakah, oh, kalau sampai sini enggak ya, enggak kena level Fibonacci. Nah, ini juga enggak ya. Berarti memang dia pure ini, resisten become support. Nah, kedepannya gimana? Kalau kedepannya gimana sih, tetap ada kemungkinan dia dia bergerak, teman-teman ya, bergerak uptrend. Ya, cuman kita ikuti tren terkininya aja. Dia sedang downtrend kayak gini ya, kemungkinan masih ada potensi harga kembali bergerak turun. Secara teknikal saya akan lihat dulu ya, dia rasio Fibonacci-nya, level Fibonacci-nya itu ada di harga berapa. Nah, kalau kita pakai Fibonacci, kita bisa mendapati level 115.400 hingga 116.200 ini sebagai area yang kita patut pantau, teman-teman. Kalau dia di sini gagal naik lebih lanjut ya, kemungkinan akan kembali turun. Terus apalagi ya, Bitcoin mungkin itu sih secara teknikal. Kalau secara fundamental saya belum ada update informasi ya untuk Bitcoin. Peluang ya, kalau peluang. Nah, kalau peluang belum sih teman-teman. Saya akan cenderung menunggu dia sampai ke sini dulu ya. Masuk ke area ini dulu, baru nanti coba kalau kita memanfaatkan koreksinya ya untuk mengambil peluang sell, boleh banget. Oke ya, singkat aja untuk Bitcoin. Silakan kalau ada tanggapan, monggo ditulis di kolom chat saja, nggak masalah. Kemudian saya akan geser ke GBP AUD terlebih dahulu. GBP AUD ini, oh ini udah sempat kita bahas kemarin ya. Di daily terlihat sideways, kemudian di time frame 4 jam, di kotak abu-abu ini kita bisa menilai harga downtrend. Nah, ini kalau kita lihat kondisi terkininya ini juga sekilas ya, saya langsung baca ini kondisi sideways juga nih. Nah, ini kan dia lagi sideways. Dia bergerak di range kecil ini, teman-teman. Nah, jadi kalau dari saya sih belum ada ini ya, peluang yang bisa dimanfaatkan untuk siang hari ini ya. Kecuali ini yang request, apakah sedang ada floating ya. Kalau floating berarti floating apa? Buy atau sell, dan gimana? Maksudnya apa? Apakah mau minta update seperti ini saja cukup atau mau seperti apa? Nah, monggo silakan ya. GBP AUD ini kalau di breakdown ke H1 pun nah lebih jelas ya kelihatannya ya. Terlihatnya tuh lebih jelas ya, dia bergeraknya di range ini aja. Nah, dia non trending.
Oh, peluang live hari Jumat. Sepertinya saya nggak ikut entry yang ini, Bu Sadi. Apakah ada ini update untuk yang GBP AUD hari Jumat? Dari saya masih hold sih, masih Oh, hold masih sesuai hold. plan. Oke. Sesuai trading plan. Peluangnya di-share di chat juga ya, Kak, atau grup biar yang agak lambat masih bisa tangkap. Oh, oke. Siap. Berarti tadi saya perlu ini ya, perlu screenshot dulu peluang untuk US 100 buy. Oke, saya akan lanjutkan dulu teman-teman ya. Nanti setelah selesai live trade, saya akan bagikan di grup signalnya. Kita ke setelah GBP AUD tadi ada AUD CAD kalau nggak salah ya. AUD CAD. Terakhir nanti ada CPY Index. AUD CAD. Nah, pergerakannya juga masih sideways. Ini ada dua garis trendline. Saya akan hapus karena sudah tidak relevan. Nah, saya akan cenderung melihat kondisinya seperti ini. Nah, dia ada di range ini, teman-teman. Nah, ini di daily-nya seperti ini. Oke, kita akan perkecil time frame-nya ke time frame H4. Ya, kalau kita perpendek ke sini sih ya dia kondisinya cenderung downtrend ya. Kurang lebih selama seminggu terakhir, teman-teman. Untuk saat ini ya yang bisa kita update pergerakannya seperti ini, kita tarik swing high swing low-nya. Nah, ini pun juga sideways. Jadi di dalam sideways besarnya tadi ini ada satu kondisi yang sekarang ini dia masih bergerak di range ini, teman-teman. Nah, ini ciri-ciri sideways. Jadi high-nya lebih tinggi tapi low-nya juga lebih rendah. Nah, jadi belum ada kejelasan struktur marketnya, trennya, apakah mau lanjut naik atau mau turun. Jadi saya masih ini ya, masih wait and see untuk AUD CAD. Nah, untuk peluang, apakah ada yang masih floating Bu Sadi per AUD CAD ini? AUD CAD nggak ada ambil peluang sih. Nggak ada ya? Oh, ya Nggak mungkin ada. Dari yang saya nggak request ada. tadi mau cari peluang mungkin. Kalau cari peluang siang ini belum ada ya teman-teman ya. Dia masih sideways seperti ini. Oke, silahkan ya kalau mau ada komentar nanti dituliskan saja di kolom chat. Nah, saya akan buka sekarang di CPY Basket ya, Yen Basket. Yen Basket. Nah, ini pergerakannya cukup menarik ya karena sekilas saya melihat dia, nah kemarin sempat kayak gini ya, jadi dia downtrend. Sekilas saya tarik garis, ini ada beberapa referensi. Nah, ini dia sudah breakout ya, dan momentum penurunannya pun juga kalau teman-teman perhatikan ya, dia kan awalnya kayak gini nih. Nah, marketnya jelas banget nih. Nah, di sini mulai tertahan dengan level low ya sebenarnya lebih rendah tetapi tipis, teman-teman. Bisa kita bilang ini tertahan di level yang hampir sama. Nah, menandakan momentum penurunan indeks ini cukup kuat tapi tertahan ya di level yang hampir sama. Nah, kemudian muncul candle bullish, dia break dari garis trendline warna biru ini, sehingga ada kemungkinan dia menguat. Nah, seperti ini. Ini yang saya lihat ya untuk Yen Basket atau indeks Yen. Nah, bisa menjadi acuan juga nih buat teman-teman yang suka trading di pair-pair JPY. Ya, cuman pesan saya adalah jangan hanya lihat ini, oh ini menguat, terus nanti di pair kayak GBP JPY, Euro JPY, asal hajar sell. Nah, itu juga kurang bijak. Jadi tetap ada baiknya teman-teman kembali lakukan analisa, ya, update analisa, kemudian membuat trading plan yang jelas, baru dinilai. Kalau oke, peluangnya bagus, siap dengan resikonya, baru dihajar sell. Seperti itu teman-teman, update dari saya terkait JPY Basket. Nah, ini yang request. Betul.
bisa cari sell kalau melihat kemungkinan kedepannya yen ini menguat. Tapi ingat itu ya tadi yang saya sampaikan ya, jangan asal sell ya. Harus tetap disertai analisa. Kenapa? Karena forex, instrumen forex itu melibatkan dua negara atau dua mata uang. Kita nggak bisa hanya lihat di yen basketnya aja kayak gini. Teman-teman harus lihat juga apakah di counter currency-nya, katakanlah tadi euro gitu ya. Euronya apakah dia memang sedang melemah atau memang menguat? Ya kalau sama-sama menguat ya mungkin harga nggak turun tapi sideways. Bisa jadi seperti itu. Atau ternyata penguatannya lebih cenderung kuat yen-nya dibandingkan euronya ya, maka euro JPY bisa jadi akan bergerak turun perlahan. Nah, jadi masih ada kemungkinan seperti itu, teman-teman. Ya, semoga ini menambah kejelasan dan juga wawasan teman-teman supaya tidak terpaku. Oh, yen-nya menguat, maka yang lain selain yen, maksudnya counter currency-nya kita bisa sell. Ya, mohon jangan seperti itu. Oke, teman-teman, ada lagi nggak yang mau dibahas ya? Mungkin sebagian sudah mulai ini ya, masuk ke kantor ya. Hari Senin tuh semangat ya, harus semangat teman-teman. Masih awal minggu. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya update informasi. Oh, sebelum update informasi, Bos Ade ini ada ini nggak? Nanti malam jadi bahas PP. Boleh, boleh. Oke, berarti nanti malam teman-teman yang pengen tahu ya tips-tips trading menggunakan sistem trading simple ya sederhana sekali yaitu teknik pivot point, silahkan join ke live trade nanti malam ya, live webinar maksud saya nanti malam jam 7 seperti biasa. Masih ada satu nambah Euro USD. Oke, siap. BTC sudah, Bos. Dan King Nico sudah dibahas tadi. Ini analisa kita terakhir ya. Jadi ada cluster Fibo di sini ternyata harga nggak berhasil turun sampai sini dan ini sudah bergerak naik kembali. Nah, sehingga ini sudah nggak relevan. Saya akan hapus garisnya. Euro kalau kita lihat di time frame daily, teman-teman, ya ini sudah membuat satu swing low yang baru. Nah, kita akan cek dulu ya apakah sekarang ya di harga sekarang ini sudah terhenti di level koreksi Fibonacci atau belum. Ya, kita lihat dulu. Nah, kalau di daily kita bisa mengidentifikasi bahwa harga sudah berada di level 0,5 ya. Sudah ada di level 0,5 dan ya ini bisa kita pantau lebih lanjut. Kalau untuk saat ini saya tidak akan tergesa-gesa untuk ambil peluang sell-nya, teman-teman ya. Bisa jadi dia akan naik ke sini 618, nah terus bisa turun atau bisa ya koreksi gini baru naik. Nanti malam ya, nanti besok ya kita update lagi, nanti kita update pembahasan euronya bisa lanjut di grup saja, teman-teman. Saya akan update pergerakan berikutnya di grup. Teman-teman juga silahkan ini ya, saling reminder aja. Singkat, padat, semoga jelas ya untuk Euro USD. Selamat juga teman-teman ya, kemarin Jumat sudah clear TP yang pakai IA di ini ya, di pair Euro USD. Semoga bisa menambah keceriaan akhir pekan serta awal pekan hari ini. Oke ya teman-teman ya. Terima kasih Bos Ade, Bos Santon, sambil istirahat kerja, sambil ngopi bisa tambah ilmu. Oke, siap. Dengan demikian, saya akhiri teman-teman ya, live trade siang hari ini. Saya tunggu teman-teman nanti malam yang kepo atau pengen pakai sistem trading simple, pivot point, silahkan bergabung jam 7 malam. Happy cuan siang hari ini, XAU-nya TP, kemudian ada signal tadi ya, US 100, semoga juga bisa harga lanjut naik. Bisa ada tambahan? Kalau nggak ada, kita cukupkan bisa ya. Ya, thank you teman-teman. NS Trade, konsisten anytime, anywhere.